Pada video ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Dalam hal ini terkait dengan tugas 2 di mana kita minta untuk menghitung atau menganalisis bagaimana A1C itu bisa diprediksi dari umur, kemudian onset, BMI, kadar gula darah puasa, dan kadar gula darah 2 jam puasa. Untuk SPSS menu analisis regresi caranya adalah kita klik analyze, kemudian regression, linear, kita masukkan variabel dependent atau variabel terikat. Di sini yang ingin diprediksi adalah A1C, dan yang variabel bebas untuk memprediksi atau variabel independen adalah umur, kemudian onset, kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah makan, dan BMI. Di sini kita pilih menu enter, maksudnya adalah kita ingin menghitung semua. Apabila kita menggunakan menu yang lain, intinya kita hanya akan memasukkan variabel yang bermakna saja. Yang tidak bermakna akan hilang. Di sini karena kita ingin menggunakan kelima variabel tersebut, kita menggunakan enter. Kemudian untuk statistik, kita sebenarnya ini banyak sekali pilihan, dan pilihan ini semua penting untuk uji prasyarat terutama, dan untuk interpretasi, tapi dalam hal ini kita pilih saja yang mudah terlebih dahulu, estimate, confidence interval, model fit, R-square, dan deskriptif. Nanti kita akan menginterpretasikan ini dulu saja. Yang lain karena agak cukup kompleks bisa Anda pelajari sendiri sedikit demi sedikit. Kemudian kita klik continue. Untuk plot, kita ingin membuat plot distribusi normal dari residual, bukan distribusi normal dari variabel. Caranya adalah di sini untuk Y kita minta residual, sedangkan sumbu X kita minta prediksinya. Kita bisa minta histogram dan normal probability plot untuk melihat plotting residual. Seperti yang pada kuliah di PowerPoint, kita ingin mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak, untuk melihat apakah model ini memenuhi syarat atau tidak. Klik continue. Kemudian kita juga ingin menimbulkan variabel yang baru, yaitu berupa variabel predicted dan variabel residual. Variabel predicted ini artinya dengan menggunakan model linear regression yang dihitung, itu nilai A1C dari setiap individu itu seharusnya berapa dihitung. Itu namanya predicted. Sedangkan residual adalah sisa antara predicted dan nilai dia yang sebenarnya. Tentunya yang kita inginkan residualnya yang kecil. Semakin kecil residualnya, berarti model tersebut bisa memprediksi dengan valid yang sesuai dengan kenyataannya. Kita klik continue, ini kita sudah cukup untuk mengatur menu dalam box ini, kita klik OK. Pada saat kita klik OK, sebenarnya model Y sama dengan konstan ditambah B1 dari 5X. 5X-nya itu berupa X pertama adalah onset, umur, BMI, kemudian kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah puasa sebenarnya sudah terlihat dan bisa diinterpretasikan. Ini ada konstannya atau beta nolnya, ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, itu sudah ada bersama signifikan value-nya. Tapi kita lewatkan ini dulu, kita melihat residualnya untuk melihat syarat dari model ini terpenuhi atau tidak. Salah satu syarat. Nah, di sini kita lihat ada distribusi dari residual. Distribusi dari residual menunjukkan ya kurang lebih ini terdistribusi normal walaupun tidak sempurna. Di sini juga dia menyusuri garis X di sini. Maksud saya slope ini, sehingga ini kurang lebih terdistribusi normal. Tapi untuk melihat terdistribusi normal atau tidak secara matematika, kita memang lebih mudah melihat Shapiro-Wilk-nya. Di sini sudah kita lihat bahwa, dan kita minta bahwa SPSS membuat variabel yang baru. Tadi saya minta di save untuk predicted dan residualnya. Di sini akan muncul untuk tiap-tiap nilai itu ada prediksi dan ada residual. Kita lihat di sini untuk prediksi. Nah, ini prediksi, ini adalah nilai A1C prediksi. Di sini 6,1. Kita lihat untuk A1C-nya, nilai dia yang sesungguhnya adalah
5,8. Untuk individu pertama, A1C sebenarnya adalah 5,8, sedangkan prediksinya adalah 6,1. Di sini kita lihat bahwa ternyata yang asli adalah kurang dari 0,3 dari yang terprediksi. Di sini ada prediksinya kisarannya 0, ini kecil sekali, yang nomor 4 ini hanya 0,07, tapi ada yang cukup besar 0,75. Nah, untuk residual ini kita akan melihat distribusi dari residual ini apakah terdistribusi normal atau tidak. Tentunya kita akan menggunakan menu Analyze, Descriptive, Explore, kemudian kita masukkan untuk residualnya. Di sini residual. Kemudian kita minta untuk normality plotnya. Untuk melihat Shapiro Wilk-nya, saya tidak minta deskriptif, tidak minta box plot. Kita klik continue, kan kita klik OK. Kita lihat, kita harapkan tentunya Shapiro Wilk-nya normal. Nah, ternyata memang untuk residual Shapiro Wilk-nya normal. Di sini artinya berarti asumsi untuk linear regression ini terpenuhi. Salah satu asumsi, sebenarnya ada beberapa asumsi, tapi ini asumsi yang utama bahwa linear regression itu bisa dilakukan bila distribusi residualnya normal. Dan ini normal. Artinya berarti kita sudah bisa membaca konstan tadi. Di sini kita kembali ke sini. Seperti yang pada kuliah, dalam PowerPoint, sebenarnya linear regression itu menghitung prediksi dari suatu variabel. Dalam hal ini variabel yang terprediksi adalah A1C, dan ini adalah beta 1 dari X1, beta 2 dari X2, beta 3 dari X3, dan selanjutnya. Berarti kemudian muncul persamaan A1C sama dengan 7,163 ditambah, maksud saya ini dikurang karena ini means, kurang 0,059 kali umur, kurangi lagi 0,012 kali onset, kemudian ditambah 0,05 kali fasting plasma glucose, ditambah 0,017 kali gula darah 2 jam setelah puasa, dan ditambah 0,017 kali BMI. Jadi diprediksi berdasarkan 5 variabel independen atau bebas tadi. Model dari linear regresinya adalah seperti yang saya sebutkan. Dan di sini sebenarnya tapi hanya ada satu variabel yang bermakna, yaitu kadar 2 jam setelah puasa. Sehingga sebenarnya idealnya yang dipakai hanya satu ini. Daripada menggunakan model yang kompleks, tapi sebenarnya model itu tidak bermanfaat, sebenarnya model prediksi dari A1C ini hanya ditentukan oleh kadar 2 jam setelah makan. Oleh karenanya nanti akan saya coba sekali lagi untuk hanya menggunakan kadar gula darah 2 jam setelah makan. Satu lagi yang kita lihat untuk model linear regression adalah melihat sejauh mana model tadi bisa memprediksi atau kapasitas prediksi. Kita melihat dari R-square, dari model summary. Di sini R-nya adalah koefisiennya adalah 0,8. Sebenarnya ini menunjukkan korelasi, tapi kalau untuk uji korelasi kemarin hanya 2 variabel, tapi ini antar 6 variabel, jadi antara A1C dengan kelima yang diprediksinya tadi korelasinya adalah 0,85. Nah, untuk kapasitas prediksi ini tinggal kita pangkatkan 2 menjadi 0,72. Dan kemudian SPSS ini menghitung adjusted. Adjusted itu artinya sudah dirapikan berdasarkan variabel, kelima variabel tadi. Karena kelima variabel tadi itu memiliki skala yang berbeda-beda, sehingga kemudian dirapikan berdasarkan skalanya, kemudian dianggap skala yang standar. Di sini terdapat nilai 0,68. Dapat kita katakan bahwa 68,9% A1C itu bisa terprediksi dari model ini. Seperti itu. Sekarang kita akan melihat karena berdasarkan
signifikansi kita melihat bahwa yang bermakna hanya puasa kadar 2 jam setelah makan. Oleh karenanya kita ulang kembali, analyze, regression, kemudian linear regresi, dan di sini kita keluarkan semua variabel-variabel yang tidak bermakna. Kita hanya menyisakan yang 2 HPG, kan kita juga menyimpan plotnya seperti tadi untuk mengecek apakah residualnya masih tetap normal. Ini mestinya residualnya normal karena modelnya lebih bagus, tapi kita tetap cek. Di sini kita tinggal klik OK. Kita lihat untuk model yang paling sederhana sebenarnya adalah A1C, itu ditentukan dari A1C untuk tiap orang itu sama dengan 3,699 ditambah 0,020 kali kadar gula darah 2 jam setelah makan dengan signifikansi 0,00, artinya bermakna, dengan adjusted R-square atau kapasitas prediksi yang kurang lebih sama juga, 68,4%, akan tetapi dengan model yang jauh lebih sederhana. Di sini residualnya masih kurang lebih sama, tapi tetap saya cek untuk residual. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, kemudian Unstandardized residualnya ini adalah untuk yang tadi, yang pertama. Sekarang saya akan mengecek unstandardized residual model yang kedua, model yang lebih sederhana. Untuk plottingnya sudah, continue, oke. Kita lihat untuk normality-nya, dia masih tetap normal di atas 0,05, sehingga kita masih bisa mengatakan bahwa model tadi valid. Dapat disimpulkan bahwa A1C, nilai A1C adalah 3,699 ditambah 0,02 kali kadar gula darah 2 jam setelah makan. Ini adalah model alternatif. Model alternatif yang lain adalah menggunakan 5 variabel seperti yang diminta dalam soal. Berarti kita ketemu 2 variabel alternatif model yang kemudian bisa kita kemukakan. Demikian untuk analisis regresi, dan ini adalah kuliah terakhir. Silahkan dicoba dan dipelajari menggunakan berbagai macam sumber belajar yang lain.